Datanya dari Hafizah Amuntai, ulun ingin bertanya nih katanya Oh, Ustaz. Muntai, ahlan wa sahlan. Masya Masya Allah, Allah. pertanyaannya banyak banget nih Ustaz. Apa saja ciri-ciri sesuatu daerah atau wilayah tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi salli wa wasallam sallim alaihi. Tentang daerah, ciri-ciri daerah yang dicintai oleh Allah. oleh Allah. Naam. Tanda daerah yang dicintai oleh Allah, daerah itu disenangi oleh orang-orang yang dicintai oleh Allah. Para aulia as-salihin, para ulama, para habaib. Jika mereka merasa nyaman di daerah itu, maka daerah itu daerah yang diridhoi oleh Allah. Allah. Karena Allah buat orang-orang yang dicintai senang di sana. Allah. Seperti halnya masjid, tidak ada orang senang di masjid kecuali orang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena masjid tempat yang dicintai oleh Allah. Ahabbul bilad ilallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai masjid. Tidak ada orang senang di masjid kecuali orang yang dicintai oleh Allah. Karena orang dicintai dibuat dia senang di tempat yang dicintai oleh Allah. Demikian jika suatu daerah itu disenangi aulia as-salihin, maka daerah itu daerah yang dicintai oleh Allah. Karena dibuat orang-orang yang dicintai senang di sana. Amuntai, saya lihat sendiri itu insya Allah daerah yang dicintai oleh Allah. Karena kita merasa nyaman di sana. Kita merasa nyaman di sana. Masyarakatnya, tokoh agamanya, sehingga ada doktor di situ yang usianya hampir 80-an mungkin ya. Luar biasa ngikutin kita, bersama kita, ikut dakwah kita, pindah-pindah, Masya Allah, sampai makan dia juga ikut bersama kita, akhlak, padahal dia pemangku pondok pesantren dan fakultas di sana, dan orang yang pertama mendapat gelar doktor. Naam, orang yang pertama mendapat gelar Allah alam di Kalimantan atau di Asia saya dengar. Masya Allah, luar biasa. Cintanya kepada Nabi sangat nampak sekali, cintanya kepada Maulid sangat nampak, cintanya kepada Ahlul Bait sangat nampak sekali. InsyaAllah anda yang di Amuntai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daerah anda insyaAllah menjadi daerah yang dicintai oleh Allah. Dan jaga jangan sampai ini berubah. Jaga anak-anak anda, keturunan anda untuk melestarikan ini dan menambah lagi cintanya kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada ulama dan guru-guru mulia. Nah, ya Habib. Yang kelima tadi itu ya Habib. Naam. Yang kelima apa tadi? Kemarin saat Habib berkunjung ke Masjid Nurul Ihsan Amuntai, Pian pernah menjelaskan tentang hal yang paling menakutkan oleh ulama, yaitu di saat Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosa hambanya, namun di akhirat akan kembali diingatkan. Nah, bagaimana caranya agar caranya kita atau apakah ada suatu amalan agar kita terhindar dari hal tersebut dan Allah menutupi aib kita kelak nanti di akhir, katanya Habib. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengingatkan semua dosa yang kita lakukan, walaupun sudah diampuni oleh Allah. Ini nggak bisa berubah. Kalau anda tidak ingin Allah menyebutkan kesalahan anda, ya jangan berbuat salah. Jaga jangan berdosa. Maka Allah tidak akan menyebut dosa anda. Tapi kalau anda berdosa, kemudian anda taubat, alhamdulillah. Kemudian anda tidak mau Allah menyebutkan kesalahan itu, yang nggak bisa. Ini sudah ketetapan Allah. Ini sudah ketetapan Allah. Maka para salih mengatakan, ya wajalah wa in afaut, alangkah malunya dan takutnya walaupun sudah diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena diingatkan lagi sama Allah. Ya abdi, wahai hambaku, tidakkah kau ingat pada saat ini, pada kegiatan ini kamu melakukan ini, kenapa? Tanyanya sambil manja gitu ya, bukan sambil marah. Karena udah diampuni sama Allah dan tidak ada yang dengar. Lah malaikat dengar, wala nabi dengar, wala siapapun makhluk dengar. Antara dia sama Allah, dibuat hijab sama Allah antara dia dan Allah, dan tidak ada satu pun yang tahu. Tapi malu. Hingga hamba tersebut mengatakan, ya Rabb, saya kan sudah taubat dan nampak pengampunanmu ya Rabb. Nisfu Sya'ban saya menangis, saya taubat, tidakkah kau ampuni dosaku itu? Qala na'am afautu anka. Saya sudah ampuni dosamu dan saya tutup, tidak ada yang tahu kejelekan ini
kecuali saya dan kamu. Tapi diingatkan tetap oleh Allah. Yang udah nggak bisa berubah lagi. Makanya jaga, jangan maksiat. Yang sudah lewat Habib, mau diapain sudah. Tub ilallah. Nabi bersabda, "Man bana masjidan banallahu baitan fil jannah." Siapa yang ikut membangun masjid, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Pondok Pesantren Nurul Iman akan membangun masjid 2 lantai plus aula. Maka kami mengajak untuk kita dan Anda mendapatkan rumah di surga. Kami membutuhkan 2.000 orang, per orang 100.000 per bulan selama 1 tahun. Silahkan Anda daftarkan diri Anda atau almarhum dari orang tua keluarga Anda yang sudah meninggal, atau Anda niatkan untuk putra Anda supaya menjadi putra yang saleh salehah. InsyaAllah dengan masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman yang insyaAllah makmur dengan sholat, qiyamul lail, zikir, majelis taklim, belajar agama Allah. Setiap kalimat, setiap bismillah, setiap ilmu Anda dapat pahala. Setiap rakaat Anda dapat pahala. Hani'an lana wa hani'an lakum kalau kita punya rumah di surga Allah. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba yang punya rumah di surga.